Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Eh, warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan apa proyek yang telah kami baca, itu berjudul membuat aplikasi akuisisi data atau sensor suhu. Berikut identitas kami. Lanjut Mas Denis. Ya, sini saya bersama Mas Denis Prasetyo dengan NIM 21 dan saya sendiri dengan NIM 034. Lanjut. Baik, untuk pengantarnya, di sini protokol Modbus pertama kali dipublikasikan oleh Medicon pada tahun 1979. Protokol Modbus merupakan protokol yang digunakan untuk mengirimkan data melalui koneksi serial antar perangkat elektronik. Nah, di sini protokol Modbus terdiri dari Modbus Master dan Modbus Slave. Modbus Master adalah perangkat yang meminta informasi atau data, sedangkan Modbus Slave adalah perangkat yang menyediakan informasi atau data. Kompetensi yang diharapkan yaitu pertama ada mampu memahami apa itu protokol Modbus. Lalu yang kedua, mampu memahami dan menggunakan akuisisi data sensor yang dikoneksikan menggunakan Arduino. Lalu yang ketiga, mampu memahami proses pengkoneksian dari software iOS 8.0 ke Arduino. Yang keempat, mampu membuat program dan implementasikan seluruh skrip mulai dari iOS 8.0 Arduino dengan protokol Modbus. Mas, sebentar Mas, ditampilkan full screen Mas ya biar jelas. Ya. Oke, terima kasih. Baik, Pak. Baik, di sini alat-alat dan bahan yang digunakan yaitu yang pertama ada laptop dengan program Intusoft Wonderware Studio 8.0, lalu yang kedua Lapsit SCADA, yang ketiga ada Arduino Uno, yang keempat potentiometer, yang kelima resistor, dan yang keenam saklar toggle. Lalu bisa dilanjut Mas Denis. Baik, di sini merupakan teori singkat protokol Modbus. Protokol Modbus berdasarkan media transfernya dikategorikan menjadi dua, yaitu Modbus serial atau RS232 atau 485, yang menggunakan istilah master or slave, dan Modbus Ethernet atau TCP atau IP. Menggunakan terminologi server atau klien, protokol Modbus juga dikategorikan berdasarkan bentuk datanya, yaitu Modbus RTU serial dan Modbus ASCII. Modbus sering digunakan untuk menghubungkan supervisory komputer dengan RTU atau remote terminal unit, supervisory control, dan sistem akuisisi data atau SCADA. Konfigurasi address Modbus dengan pin Arduino. Modbus berbasis Arduino menggunakan pengiriman data 16 bit. Kode program yang digunakan berupa data array berisikan bit untuk tiap konfigurasi pin Arduino. Berikut merupakan contoh kode program array untuk Modbus Arduino. Data 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, sampai 16. Data 1, 17, 18, 19, 20, 21, sampai 32. Data 2, 33, 34, 35, 36, 37, sampai 48, dan seterusnya. Jumlah data array ditentukan oleh jumlah sensor atau aktuator yang digunakan. Berikut merupakan konfigurasi function code OX status 0x digunakan untuk membaca atau menulis data digital 1 atau 0, hidup atau mati. Biasanya digunakan untuk saklar dalam pembacaan di website Intusoft Web Studio Educational V8.0 menggunakan pilot-like Wonderware Intusoft Web Studio Educational V8.0 membaca data dari array data 0 dengan bit 0 pada pin 3 Arduino, maka kode programnya sebagai berikut: bit read or data 0,0, digital read 3 untuk pin Arduino. Konfigurasi function code 4E holding register. Holding register 4E digunakan untuk membaca atau menulis data analog, maka sesuai digunakan untuk pembacaan sensor di Wonderware IWS dengan menggunakan meters. Pembacaan holding register dari Wonderware IWS dengan membaca urutan array sebagai berikut. Data 1,
sama dengan analog lead A0, potentiometer ini sebagai komen pin pada potentiometer. Berikut langkah dalam merangkai rangkaian pada Arduino dengan menghubungkan push button dan potentiometer. Berikut langkah kedua. Di sini saya menambahkan library Modbus dengan cara mendownload file library Modbus RTU Arduino. Lalu kemudian klik Sketch di sini pada Arduino. Kemudian arahkan kursor pada include library, akan keluar pada seperti ini. Lalu klik Add Zip Library, akan keluar seperti ini. Keluar yang tadi, kemudian zip library yang sudah kita download tadi kita masukkan ke Arduino dengan diklik kemudian di open. Langkah berikutnya memasukkan kode atau program Modbus RTU untuk akuisisi data sensor, saklar toggle dan potentiometer seperti gambar di bawah ini. Di sini saya menggunakan program sesuai yang ada di Labsit 07. Kemudian klik file lalu save program dengan nama file bebas atau bisa dengan Modbus seperti ini. Lalu atur pilihan jenis papan Arduino yang digunakan dengan cara klik menu tools, klik port, pilih COM8 atau Genino Uno, pilih port sesuai dengan jenis Arduino yang digunakan serta pilih port sesuai dengan port yang terhubung pada Arduino seperti ini. COM ini berguna untuk untuk sebuah komunikasi dengan IWS. Kemudian cek program jika sudah benar atau belum dengan cara klik verify hingga muncul tulisan done compiling di bawah. Jika sudah done compiling, kemudian masukkan program ke Arduino atau upload program dengan cara klik upload hingga muncul tulisan done uploading seperti ini. Jika sudah seperti ini, maka program sudah terupload. Nanti jika program sudah terupload dalam aplikasi software Arduino, kita tinggal memasukkan komunikasi dengan memasukkan port sesuai yang tadi ya, seperti ini, yaitu COM8. Nanti tinggal memasukkan saja. Nah, kemudian langkah praktikum akan dijelaskan oleh Mas Rian. Baik, untuk IWS-nya sendiri yang pertama ini seperti project yang lain. Yang pertama ada membuat project baru, lalu membuat screen baru. Lanjut Mas Anis. Nah, di sini membuat rangkaian seperti pada gambar. Kita mengacu pada Labsit juga, dan di sini untuk langkah-langkah mencari komponen-komponennya ada di langkah selanjutnya. Mas Denis bisa lanjut. Oke, di sini jadi bentuk komponen dapat diambil melalui menu grafik library step, lalu symbol. Di sini pilih meter untuk memilih bentuk meter yang akan dipakai, seperti pada gambar tersebut. Lalu pilih pilot light untuk memilih bentuk lampu yang akan dipakai. Lalu yang ketiga ada pilih button exit sebagai button untuk menutup aplikasi. Lanjut Mas. Nah, selanjutnya setelah memilih komponen tersebut, lalu kita selanjutnya mengatur tag pada meter yang berfungsi untuk menunjukkan besar kecil nilai potentiometer. Di situ sudah tertera pada gambar tag yang harus diatur. Lalu langkah selanjutnya, kita juga mengatur tag pada lampu warna hijau. Jadi yang berfungsi sebagai indikator bahwa nanti saklar toggle-nya ini on atau off. Kita pilih type-nya integer. Lanjut Mas Denis. Di sini langkah selanjutnya yaitu mengatur penggunaan driver Modbus RTU dengan cara klik tab COM pada Project Explorer, klik kanan driver, klik add remove driver, lalu tampil kotak dialog communication driver. Lalu kita pilih Modbus dengan deskripsi Modbus protokol RTU ASCII CE versi 10.10. Lalu klik select. Lalu Modbus akan pindah ke bagian selected drivers, lalu oke, klik OK. Untuk langkah ke-8 yaitu kita atur tag name pada Modbus pada main driver sheet dengan cara double klik main driver sheet, lalu akan tampil tab Modbus main driver sheet, lalu kita mengisikan pengaturan tag name.
Untuk selanjutnya, mengatur pengaturan Modbus dengan cara klik kanan Modbus, pilih setting, lalu akan tampil kotak dialog Modbus. Isikan pengaturan Modbus dan sesuaikan serial port dengan port Arduino yang terhubung ke komputer. Lalu klik Advance, akan tampil kotak dialog, Advance Setting, lalu isikan pengaturan. Yang terakhir, klik Save All dan jalankan program dengan klik Run atau ditekan. Lalu untuk selanjutnya hasil projectnya, nah di sini saklar toggle dalam posisi off, maka lampu masih dalam keadaan mati. Untuk selanjutnya Mas Denis, di sini saklar toggle dalam posisi on, maka lampu menyala. Nah di sini saat potensiometer diputar, maka menunjukkan nilai potensiometer dengan besaran putaran. Dan yang terakhir ada klik button exit untuk menutup project. Nah, kesimpulannya dari praktikum di atas kita dapat menyimpulkan bahwa IWS memiliki kelebihan, yaitu mampu diintegrasikan atau dikomunikasikan dengan microcontroller. Salah satunya yakni Arduino. Hasilnya adalah data dari sensor yang terhubung dengan Arduino akan ditampilkan di IWS. Salah satu protokol yang dapat digunakan dalam komunikasi ini adalah protokol Modbus, di mana yang berlaku sebagai Modbus master adalah IWS. Sedangkan yang berlaku sebagai Modbus slave adalah Arduino, dengan jenis data yang digunakan adalah Modbus RDU atau serial. Dengan adanya akuisisi data inilah, data dari sensor yang sudah masuk ke Arduino dapat dilihat dengan jelas serta diakuisisi dengan baik oleh perangkat SCADA berupa IWS. Mungkin itu saja dari kelompok kami. Terima kasih. Oke, terima kasih ya dari kelompok yang ke-7. Ini ada Mas Rehan dan juga Mas Denis ya, yang telah mempresentasikan untuk lab sheet yang ke-7 ini ya. Iya, Pak. Yaitu tentang membuat aplikasi akuisisi data dengan menggunakan sensor suhu. Untuk sensor suhunya Anda tadi menggunakan apa, Mas? Pakai ini ya, pakai potensio tadi ya? Iya, Pak. Saya bekerja sesuai apa yang di lab sheet, Pak. Ya, itu memang kalau di lab sheet untuk sensor suhunya diwakili dengan menggunakan potensio. Nah, sebenarnya nanti di sensor suhunya nanti bisa diganti dengan sensor suhu beneran ya, supaya nanti bisa melakukan akuisisi data berdasarkan dengan real time datanya. Oke, saya kira itu tadi sudah dilakukan, Pak ya, Mas ya, tentang akuisisi data dengan menggunakan Arduino dan sensor suhu. Mungkin dari teman-teman yang lain ada yang mau ditanyakan, silakan. Ada yang ingin ditanyakan? Jadi masukan dari saya ya, di dalam komunikasi data ya itu kita mengenal banyak yang namanya protokol. Jadi perangkat SCADA, perangkat DCS, perangkat PLC ya itu sifatnya adalah proprietary. Apa itu proprietary? Hardware tertentu kadang-kadang dikunci dengan menggunakan software tertentu. Contohnya misalkan kalau di PLC, kalau kita menggunakan PLC-nya jenis Siemens, maka softwarenya ya kita mesti pakai softwarenya Simatic. Simatic adalah software dari Siemens yang dikhususkan untuk menjalankan PLC yang digunakan oleh Siemens. Nah, demikian juga untuk DCS. DCS itu juga punya sifatnya proprietary. Demikian juga dengan yang namanya SCADA. Jadi nanti untuk bisa berkomunikasi antara hardware dengan software, nanti ada yang namanya protokol. Apa itu protokol? Protokol itu adalah aturan. Protokol itu aturan. Nah, protokol yang digunakan untuk komunikasi data, yang digunakan pada praktikum ini adalah menggunakan protokolnya Modbus. Bacanya Modbus ya, bukan Modbus.
Apa itu Modbus? Modbus itu adalah salah satu protokol yang digunakan oleh produknya dari Modicon. Apa itu Modicon? Modicon itu adalah perusahaan ya yang dimiliki sekarang ini menjadi perusahaan joint venture-nya perusahaan dari PT Schneider. Ada yang tahu kira-kira perusahaan Schneider itu ada di mana? Jadi Schneider itu perusahaannya itu merupakan joint venture dari 4 perusahaan besar. Apa perusahaan besar itu? Yang pertama Modicon, yang kedua Square D, yang ketiga Merlin Cherry, yang keempat itu Telemekanik. Nah, 4 perusahaan ini membuat sebuah perusahaan dengan nama PT Schneider. Kalau di Indonesia ya, kalau di internasional ya namanya Schneider aja, nggak ada PT-nya. Nah, selain produk dari Modicon, ada banyak sekali protokol. Misalkan untuk Siemens, ya Siemens dia mengeluarkan protokol sendiri. Protokolnya namanya adalah Profibus. Demikian juga untuk produk yang lain, misalkan Yokogawa. Yokogawa mereka membuat protokol namanya Fieldbus. Bisa difahami ini, ya? Karena kita menggunakan produknya dari Schneider, maka kita menggunakan protokolnya jenis Modbus. Nah, Modbus tadi ada Modbus konfigurasinya menggunakan master slave. Master itu adalah yang mendahului, slave itu yang didahului. Anda masih ingat ya, kuliah teknik digital, di sana ada flip-flop. Nah, flip-flop juga ada istilah master slave flip-flop ya. Master slave JK flip-flop. Mana yang menjadi master, mana yang menjadi slave. Nah, dalam konteks ini yang menjadi masternya apa tadi ya? Yang menjadi slave-nya apa? Ini untuk komunikasi datanya. Nah, itu masukan dari saya berkaitan dengan komunikasi data. Besok saya sampaikan beberapa komunikasi data yang biasa digunakan untuk sistem kontrol di industri. Ya. Kalau komunikasi data komputer, pakainya tadi sudah disebut TCP/IP. TCP/IP itu digunakan untuk komunikasi data pada komputer. Misalkan Anda punya jaringan komputer. Jaringan komputer sudah ambil mata kuliahnya semua atau belum? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah ya. Nah, di jaringan komputer Anda kenal namanya protokol TCP/IP. Bacanya jangan TCP atau IP ya, tapi itu protokolnya namanya memang protokol TCP, garis miringnya nggak usah dibaca. TCP/IP. Ya, itu adalah salah satu protokol yang digunakan pada jaringan komputer. Nah, pada jaringan komunikasi data itu bisa menggunakan TCP/IP, bisa menggunakan Modbus, bisa menggunakan Fieldbus, bisa menggunakan Profibus, tergantung pada ya tadi produknya itu yang mengeluarkan siapa. Nanti besok kalau setelah ini selesai nanti saya jelaskan ya tentang berbagai macam protokol dan tentang perkembangan sistem kontrol SCADA maupun DCS. Ada pertanyaan sampai di sini? Silakan. Belum ada? Yang kelompok 1 sudah ada gambaran belum ini? Sudah ada ya? Ya, jadi nanti memang karena di sini ada 2 ya, ada IWS-nya software-nya, nanti menggunakan hardware-nya kita pakai microcontroller ya yang kita gunakan dari Arduino, maka kita harus ya menyambungkan dulu ini untuk Arduino-nya supaya nanti bisa diakses. Nah, mengaksesnya ini pakai apa? Ya, pakai driver ya. Nanti bagi yang kelas A1 yang masih belum belum familiar dengan menggunakan microcontroller ya, membaca lab sheet belum begitu jelas,
Yang kelompok 1 baca lab sheet sudah jelas belum kira-kira yang untuk lab sheet yang ke 6, 7, dan 8? Kelas A1? Mas Siskia, silakan. Oh, sudah cukup jelas, Pak. Sudah cukup ada jelas gambaran. Ya. Ada gambaran. Alhamdulillah ya. Semoga nanti minggu depan A1 nanti bisa presentasi dengan baik. Saya kira itu ya. Hari ini cukup sampai di sini atau mau ada yang didiskusikan lagi, silakan. Permisi, Pak. Silakan Mas, siapa ini? Karunia Pak. Ya. Ya, silakan izin Mas. menyampaikan saja, saya dari kelompok 7, lab sheet 8 dari A2. Itu di lab sheet 8 itu ada ini Pak, program Arduino-nya kan. Nah, di situ nampaknya program Arduino-nya agak kacau, Pak. Maksudnya dalam artian komen-komennya itu tidak sesuai seperti komen di Arduino seharusnya. Seperti kayak misal di sini harusnya servo titik attach tapi servo titik OTTZJH. Dan kalau misalnya contoh lain harusnya pin mode jadi air titik 2 NOD, dan itu saya sudah coba di programnya tidak bisa jalan, Pak. Programnya nggak bisa jalan ya. Terima kasih nih ya. Ini masukan dari Mas Nurdava ini. Ya silakan Anda modifikasi programnya ya supaya nanti di yang lab sheet ke-8, maksudnya dari lab sheet ke-8 udah bisa belum? Sudah maksud ya? Cuma ini masalahnya di program ya. Nangkep, Pak. Iya, di sudah programnya nangkep maksudnya, cuma masalahnya di program ya. Monggo silakan nanti dimodifikasi programnya ya. Sambil nanti saya cek lagi untuk programnya ya. Terima kasih Mas Nurdava yang sudah memberikan masukan terkait dengan lab sheet yang kami kirimkan ya. Ada lagi yang mau disampaikan? Semoga nanti pas waktu presentasi minggu depan kelompoknya Mas Nurdava sudah menemukan ya salahnya ada di mana itu program. Ya Pak, semoga saja. Ya, yang lain silakan. Cukup hari ini. Terima kasih sekali hari ini ya. Mohon maaf kuliahnya kita ganti malam hari ya, karena untuk hari Selasa ya dan hari Jumat besok ini ada undangan terus nih untuk ini ya, karena UNJ ternyata ya justru tahun ini banyak kegiatan sehingga nanti ya beberapa kuliah ya mungkin harus saya undur tidak membuat Anda ya untuk mengikuti kuliah ini mengalami kesulitan ya. Terima kasih ya, kita tutup untuk kuliah pada malam hari ini dengan membaca doa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, saya persilahkan. Doa. Cukup, terima kasih ya. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.